Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel yang sengaja dibuat dan didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita bicarakan sebagai bentuk berbagi pengetahuan? Kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana manajemen perguruan tinggi. Kita bandingannya dengan perguruan tinggi lain di Asia, misalkan saja, atau bahkan di Eropa. Nah, narasumber kita di episode pertama ini adalah Ibu Doktor Yuli Rahmawati. Mohon maaf, Profesor Doktor Yuli Rahmawati. Ya, profesornya itu untuk doanya itu. Jadi sebentar lagi akan turun profesor beliau ini. Nah, kita sapa dulu dan sebelum menyapa, klik subscribe jika sekiranya Anda semua berpikir bahwa channel ini adalah bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nah, Yanto. gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Nah, saya dengar, bukan saya dengar, memang iya, sampean baru saja seminar atau workshop ke Filipina. Apa yang bisa dipetik itu? Lesson learn dari ngomong-ngomong dengan orang bule-bule itu, apa? Iya. Ya terima kasih Pak Yanto. Jadi mungkin sharing cerita kegiatannya. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa dari DAAD Jerman untuk mengikuti International Dean Course ya. Jadi terkait dengan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi dan kebetulan di negara-negara Asia. Narasumbernya sebagian besar adalah dari Jerman dan dari negara-negara Asia ya. Beberapa pimpinannya termasuk kalau perwakilan Indonesia adalah Prof. Intan dan Bu Supra. Kemudian beberapa hal yang disampaikan di training itu adalah mengenai pendidikan tinggi, mengenai kepemimpinan, mengenai kepemerintahan itu seperti apa, termasuk juga khususnya mengenai manajemen. Karena dalam training itu kita diminta untuk melakukan sebuah proyek, kemudian proyeknya diimplementasikan. Untuk proyek saya mengembangkan STEM Center di UNJ dan Apa? Research STEM. center? Jadi membuat research center STEM, Science, Oke. Teknologi, Engineering, Matematik, dan alhamdulillah produk kit pembelajarannya, training-training modelnya semua sudah selesai. Nanti bulan November saya akan memberikan laporan ke Jerman, Ya. kemudian nanti akan dipresentasikan sebagai final outcome dari proyek pengembangan universitas. Wah, selamatlah bisa Ya, membuat alhamdulillah research center. selesai. Saya yakin nanti research centernya itu bercita rasa, bernuansa kualitatif yo. Padahal STEM ya, padahal STEM. Biar pada heran. Udah heran. Oke, nah jadi yang saya pelajari mungkin yang paling mengena nanti kita bisa beberapa kali membahas ya, karena ini trainingnya saya jauh dari keluarga, Pak Yanto tahu gitu ya, 27 Juni sampai 8 Juli ya, jadi 2 minggu full dari Mhm. pagi bahkan sampai malam gitu ya. Jadi Wah, trainingnya, workshop, kita bilang aduh padat sekali gitu dan kebetulan bertemu dengan dekan-dekan, wakil dekan dan korprodi di Asia Tenggara, jadi bisa mengembangkan kolaborasi. Nah, yang paling saya ingat adalah ternyata ya sistem sistem pendidikan tinggi biarpun sama-sama di Asia itu ya tetap ada bedanya, khususnya keunikan dalam hal autonomi. Jadi mhm. ada yang memang jadi kami diminta untuk merefleksikan autonomi setiap universitas di negara masing-masing. Jadi ketika training itu grup Indonesia, grup Malaysia, grup Philippines gitu ya, grup Laos dan sebagainya. Jadi saling melakukan refleksi dan saling belajar. Nah, memang ternyata beberapa hal yang namanya government equalizer. Jadi government equalizer itu seberapa besar pengaruh pemerintah terhadap universitas kita gitu. Oke. Baik dalam peraturan, kemudian dalam kebebasan akademik gitu ya, kemudian dalam manajemen, kemudian termasuk kompetisi. Ya, jadi terkait juga kita menyampaikan terkait kebijakan PTNBH gitu ya juga kita bahas di sana gitu. Nah, memang ternyata orientasi setiap universitas karena beberapa berasal juga dari universitas swasta, saya sebagai universitas negeri itu melihat gitu bagaimana perjuangan. Jadi ada universitas yang harus berjuang dari dia tidak ada profesor sampai ada profesornya, dalam arti dia kan harus membayar biaya profesor itu dan Ya, bagaimana mengembangkan unit-unit bisnis. Jadi
perjuangan-perjuangan di setiap universitas dan setiap negara itu di-sharing itu benar-benar, ternyata sampai bisa begitu hampir hancurnya gitu ya sebuah universitas. Iya, jadi, Ya. eee, ya luar biasa ya terkait dengan autonomi tadi, termasuk freedom dalam kondisi akademik ya, Hmm. bagaimana kita, bukan hanya terkait misalnya kita membangun bisnis kemudian kolaborasi dengan perusahaan, itu juga menjadi sebuah, kritikan gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai leadership nih mungkin Pak Yanto mah lebih expert ya, cuma karena saya pemula, saya core prodi, tapi melihat ini termasuk ketika saya menghadapi konflik. Saya kemarin cerita sama Pak Yanto, jadi kalau nanti kita, sempat baca, apa, tentang instrumennya Thomas Kilmann, Pak, instrumen Mhm. Thomas Kilmann ya, Hmm. tentang kita itu sebenarnya tipe, apa namanya, tipe orang yang menghadapi apa konflik itu seperti apa, namanya five handling conflict modes Hmm. gitu. Jadi Hmm. kita itu dari apa instrumennya Thomas Kilmann itu kita bisa tahu kita itu sebenarnya orang yang competing itu artinya orang yang powerful pokoknya seperti Hmm. saya Ya. udah merintahkan gini kamu harus nurut gitu competing. Kemudian collaborating itu kayak kerjasama tapi tetap juga menggunakan power, compromising agak di tengah-tengah, kemudian avoiding ini, udah nggak usah berkonflik gitu ya. Ah, ya. Kemudian accommodating ini semuanya diakomodasi, yang penting semua orang senang gitu ya. Tenang. Tipe Hmm. pimpinan yang mengatasi konfliknya seperti itu. Nah, Ya. ceritanya kita diminta untuk merefleksikan diri, kita tuh tipe yang mana gitu. Nah, Hmm. saya pikir kan saya orangnya tipe collaborating gitu, pokoknya pede banget gitu ya. Pas saya ngisi kuesioner, ternyata saya adalah tipe yang avoiding gitu. Jadi saya Apa? tipe orang yang menghindari konflik dan Ya. orang yang menghindari konflik itu it's not a good leader gitu, bukan pimpinan yang baik. Jadi pimpinan yang baik adalah dia bisa compromising dengan menggunakan kekuatannya pada saat bersamaan dia juga mengakomodasi dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya, tapi paling tidak kita Ya. bisa ya apa kita harus sebagai leader tuh harus sudah punya insting gitu, mana yang harus diakomodasi, mana yang tidak. Nah, Ya. jadi Ya. dan Ya. kalau belajar lagi kembali diberitahu kembali ke masalah apa tuh leadership. Jadi saya bukan leader sebenarnya, saya manajer. Karena manajer itu avoiding the conflict gitu. Jadi dia lebih kepada yang penting apa Ah, ya. jadi kalau do the things right gitu Ya. ya kalau Itu yang benar. manajer. Jadi Ya. dia melakukan sesuatunya dengan benar gitu Ya. karena kan biasa dokumen ini ke sini ke sini ke sini Ya. Ya. tapi Ya. dia not do the right things gitu. Maksudnya kalau leader kan do the right things gitu. Nah, itu sangat mengena juga buat saya gitu untuk merefleksikan diri. Ya. Yang lain lagi yang tentang manajer dan leaders yang paling saya sampaikan, kita kan cenderung karena di Indonesia semuanya administrasinya banyak sekali gitu. Seperti saya merasa ketua prodi, rutinitas itu by setiap hari dikerjakan gitu. Nah, ternyata itu saya belum ngelit sebenarnya. Saya cuma manage gitu, memanage saja. Nah, ketika leader itu harusnya saya memikirkan future oriented-nya seperti apa, pengembangan seperti apa. Kemudian saya sampaikan ke waktu itu saya bertanya gitu, saya sampaikan, saya tuh paling nggak suka pertemuan-pertemuan Pak Yanto, dari Ya. satu meeting ke meeting lain yang tidak bekerja. Tidak bekerja maksudnya meeting, diskusi lagi, terus kadang cuma hal-hal yang sifatnya mungkin kita minum kopi bersama gitu. Buat saya kayak sepertinya tidak useful, ternyata salah gitu. Ternyata ketika jadi pimpinan itu adalah salah satu pekerjaan kita karena pada saat itulah kita melakukan lobbying gitu ya, Ya. influence Apa? others, iya. Apalagi apalagi kamu disuruh golf nggak mau. Iya, jadi ternyata di situ, ya itu ya masalah leaders mengenai, ke depan dan sebagainya itu seperti apa. Nah Tapi kan mungkin, untuk ya. penutup ya, Pak Yanto ya, Hmm. atau masih ada waktu lagi, tapi yang ya Oh, saya ada next salah time you. Ya. ya, salah satu nih yang mungkin saya pelajari juga dari salah satu vice rector. Jadi yang rata-rata yang jadi narasumber adalah rektor dan wakil rektor gitu. Oh, Nah, oke. salah satu rektor di Malaysia itu dia menyampaikan
sebenarnya jadi pemimpin itu yang dia ambil dari nilai-nilai Asia adalah kejujuran. Jujur, maksudnya kita nggak punya agenda apa-apa buat kita serve people, kita melayani orang lain gitu ya. Kemudian jangan balas email kalau lagi emosi. Jadi jika ada keputusan yang bisa diambil besok, lebih baik tunda untuk besok gitu. Kalau Ya, emosi kita nggak stabil. wah Dan bagus yang itu. paling penting sense of crisis gitu, karena sebagai leaders itu sering buat keputusan, maka kita harus aware mana yang level krisisnya harus kita putuskan. Ibaratnya kalau ada kebakaran nih, apinya masih kecil, diemin aja dulu. Tapi di sana ada api besar gitu yang harus kita selesaikan. Jadi buat saya ya jadi pimpinan ternyata harus terus belajar ya. Kalau tidak Ya, kita tidak akan bisa membuat perubahan. Dan satu lagi yang terakhir adalah kita kan sebenarnya dosen. Jadi yang paling sulit memimpin universitas itu karena kita rata-rata akademisi gitu ya, yang punya freedom juga. Jadi kita semua mereka semua kumpulan orang-orang cerdas gitu ya. Jadi jadi leader di universitas tuh luar biasa tantangannya. Dan kalau saya bilang, saya kayaknya nggak mau jadi leader, maunya meneliti dan mengajar saja gitu. itu juga leader. Iya, saya sampai terus kata dia, "Emang kamu not feel good kalau bisa membuat perubahan lebih baik?" Jadi itu sih yang selalu ditanamkan oleh Oke, DAD itu ya, jadi ya, harus melakukan perubahan. Itu ya, saja mungkin Pak Yanto yang ya. bisa saya sharing ya, mungkin ke depan lebih perbagian lebih spesifik ya, terkait dengan topik-topik, leadership, manajemen, dan universitas. Ya, oke lah. Terima kasih yuk dan para pemirsa ikuti seri video yang dari Ibu Dr. Yuli Rahmawati ini karena kita akan banyak berpikir basically adalah leadership dalam perguruan tinggi. Dan Yul bahwa memimpin itu yang sulit itu adalah mendengarkan aspirasi, inspirasi Nah, yang nyata dan yang lebih sulit adalah mendengarkan apa yang tak terkatakan. Wah, luar biasa iya iya. sulitnya. Mmm, Dan tentu saja itu adalah bagian dari conflict resolution. iya Baiklah yuk, terima kasih. Semoga sehat walafiat iya. dan ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.